Seperti yang kita tahu nih price bunganya, prosesor Snapdragon 800 series tuh terkenal dengan si super cepat, super kuat, dan super efisien. Tapi pastikan tiap series tersebut ada kekurangannya ya. Nah, kalau kamu pernah nemuin masalah seperti lelet download, display HP yang biasa banget, apalagi sampai responsivitas HP-nya kurang, maka HP Snapdragon 865 dan 865 Plus turun harga kali ini cocok banget buat kamu. Apalagi sekarang HP-nya ada yang udah turun harga sampai 4,4 jutaan loh. Mau tahu HP apa? Kita cus langsung aja ke scene berikut ini yuk. Kali ini ada HP Snapdragon 865 dan 865 Plus turun harga. Yang pertama adalah Poco F2 Pro. Di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 8 jutaan. Karena sudah mengalami penurunan harga hingga 900 ribuan, sekarang udah dibanderol jadi 7,1 jutaan. Terus nih, karena sudah menggunakan chipset Snapdragon 800 series dan ketahanan yang cukup tangguh dari segi baterainya, kita bisa ngapain aja sih dengan HP ini? Berkat chipsetnya yang strong abis, Poco F2 Pro punya peningkatan performa 25% lebih tinggi untuk grafisnya. Selain itu, untuk konsumsi dayanya juga lebih efisien berkat proses fabrikasi 7 nanometer. Ini terbukti banget pas active gamers nyoba untuk main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Untuk GPU-nya hanya bekerja sekitar 50%-an, tapi FPS-nya bisa dapat rata di 40 fps. Mungkin kalau Poco F2 Pro pakai refresh rate minimal 120 Hz, kayaknya udah bisa unlock ya sampai 60 fps Genshin Impact-nya. Tapi nggak usah kecewa yang berlanjut guys, karena HP ini juga punya fitur Liquid Cool 2.0 yang bisa ngurangin suhu HP-nya hingga 14 derajat Celcius. Ini juga kelihatan pas Dr. Hammerstack nyobain compare dengan Samsung Galaxy S20. Untuk multitasking, buka beberapa aplikasi, di mana untuk Poco F2 Pro suhunya ada di kisaran 35 derajat Celcius. Sementara Samsung Galaxy S20 lumayan demam di kisaran 39 derajat Celcius. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masih dari brand Xiaomi, di urutan kedua untuk HP Snapdragon 865 yang udah turun harga ada Xiaomi Mi 10T Pro. Di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 6,4 jutaan untuk varian 8 per 128 GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga 1 juta, sekarang dibanderol jadi 5,4 jutaan. Xiaomi 10T Pro ini tuh punya kamera yang gak kaleng-kaleng nih guys, karena kita disuguhin lensa 108 megapiksel. Untuk hasil kameranya sendiri, kamu bisa lihat nih, di settingan maksimal 108 megapiksel, kalau kita zoom hingga 30 kali, detailnya masih dapet banget. Udah gitu fitur OIS-nya juga udah stabil, jadi kamu nggak usah khawatir hasil perekaman kamu jadi shaky. Kalau kamu pakai untuk ambil timelapse dengan settingan 4K juga bisa kok. Hasilnya nanti kayak yang direkam dari Ustax, masih dapat banget detail frame per frame-nya, walaupun cuma di 30 fps aja. Kalau kita beralih sedikit ke performanya, HP ini udah pakai refresh rate 144 Hz, dan ketika dipakai main PUBG Mobile sambil diaktifin refresh rate tertinggi, kamu bakalan bisa main dengan grafis smooth 90 fps. Hasilnya pun mulus banget guys. FPS yang didapetin juga rata di 80-90 fps. Gila, ini sih nih dia nganan abis sama performanya. Oh my god! Wow! Maksudnya ngiri abis. Kita ganti deh main COD Mobile. Lagi-lagi dengan HP ini untuk settingan grafis very high dan frame rate max-nya udah kebuka. Dengan gyroscope-nya on juga nih. Gak kaleng-kaleng rendering grafisnya Price Mania. Gyronya juga responsif banget. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Kalau kamu ngerasa rekomendasi ini dia sebelumnya kemahalan, ada Xiaomi Mi 10T yang jadi HP Snapdragon 865 dan 865 turun harga selanjutnya. Di awal perilisannya, HP ini tuh dibanderol dengan harga 6 jutaan. Karena udah di akhir tahun 2022, doi turun harga nih sampai 1,2 jutaan. Jadi sekarang dibanderol 4,7 jutaan. Lumayan jadi HP mid-range yang masih 4 jutaan. Buat kamu yang mau nikmatin kualitas kamera dari Mi 10T series ini, tapi budget pas-pasan, yang versi regulernya ini
ini juga bisa unjuk gigi tahu. Nih, kalau kamu lihat dari tag tablets yang ngebandingin semua seri Mi 10T, jelas banget kelihatan kalau kamera Mi 10T itu agak redup sedikit dibandingkan dengan Mi 10T Lite dan Mi 10T Pro. Tapi ini bukan kekurangan banget kok, karena kamu bisa gedein lagi brightness-nya untuk bisa menyesuaikan kualitas dengan kedua HP lainnya. Beralih ke sektor baterai, kapasitas yang dimiliki HP ini juga sama dengan versi Pro-nya, yaitu 5000 mAh. Dan ketika digunakan untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam nih, kalau kita lihat dari Technical Batiji, ternyata HP-nya hanya mengonsumsi baterai kurang lebih 20%. Suhunya juga stabil di antara 37 sampai 38 derajat Celcius. Buat Nidia sih, ini efisien banget. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi Mi 10T ada di scene berikut. Masih dari jajaran brand Xiaomi, kali ini HP Snapdragon 865 selanjutnya yang turun harga ada Xiaomi Mi 10. Kalau dia intip dari beberapa speknya, sebenarnya HP ini udah kelihatan jadul banget sih guys. Cuma kita langsung tes aja yuk performanya gimana. Tapi sebelum bahas performa, nih dia mau ngasih tahu kalau HP ini di awal perilisannya dibanderol dengan harga 10 jutaan untuk varian 8 per 256 GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga 2 juta, sekarang dibanderol jadi 8 juta. Oke, kita balik lagi ngebahas performanya sedikit. Kamu bisa lihat waktu 91 Mobiles yang mainin PUBG Mobile dengan settingan tertinggi HDR Extreme. Kelihatan mulus banget FPS-nya price bunyinya. Suhunya juga tergolong adem guys, sampai di 39 derajat Celcius selama dipakai main kurang lebih setengah jam. Ini juga berkat fitur Physics Liquid Cooling-nya yang mampu mengurangi suhu sampai 10 derajat Celcius. Kita beralih lagi ke kameranya. Xiaomi Mi 10 punya konfigurasi utama 108 megapiksel yang hasilnya bisa dibilang cakep banget loh untuk perekaman video utamanya dengan resolusi 8K. Hasilnya bisa sedetail itu dan autofokusnya juga nggak lelet. Sementara kalau dipakai untuk foto dengan kondisi low light, hasil detailnya juga masih nangkep banget dan warnanya kelihatan natural. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi Mi 10 ada di scene berikut. Bosan banget dari tadi Xiaomi mulu. Untuk brand lain ada juga yang turun harga, tapi buat yang satu ini bukan seri Snapdragon 865 ya guys, tapi Snapdragon 865 Plus. Dan HP-nya adalah Asus ROG Phone 3. Di awal perilisannya HP ini dibanderol dengan harga 10 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 2,3 jutaan nih. Sekarang dibanderol jadi 7,7 jutaan. Kalau udah ngeliat ROG pasti udah paham dong nih dia bakal bahas apaan. Gak afdol kalau kita ketemu ROG Phone series tapi nggak ngenalin performanya. Dengan chipset 800 series dan dikombinasiin sama refresh rate 144Hz-nya, HP ini mampu bermain COD mobile dengan settingan grafis medium dan frame rate ultra. Dan hasilnya Tapi bohong. very smooth guys. Bahkan udah bisa sampai di 90 fps nih. Udah gitu motion controlnya juga bisa diaktifin untuk reload weapon kamu. Cuma ini cukup effort sih kalau kita lihat dari SciTech Guru yang nyobain reload peluru dengan motion. Tapi so far ini kelihatan mulus banget guys 90 fps-nya. Terus nih kalau kita lihat juga dari SciTech Guru pas mainin Genshin Impact, lagi-lagi hasilnya bisa nyampe di 50 fps loh price money-nya dengan settingan highest 60 fps. Biar bisa maksimal, kamu juga bisa aktifin mode performance-nya khusus untuk Genshin Impact. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini bisa cek ke scene berikut. Di urutan ke-6 ada HP Snapdragon 865 dan 865 Plus turun harga ada Oppo Find X2 Pro. Kita semua udah tahu lah ya, pasti fitur unggulan dari Oppo tuh ada di kameranya. Secara nih, walaupun konfigurasi kamera utamanya masih 48 megapiksel, tapi hasilnya tuh bisa dibilang wah banget. Sebelum bahas kameranya lebih lanjut, FYI nih guys, di awal perilisannya HP ini dibanderol dengan harga 18 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 4 jutaan per bulan November 2022. Sekarang HP ini
ini udah dibanderol jadi 14 jutaan. Memang tergolong mahal sih. Terus seberapa worth it sih harga HP ini dengan hasil kameranya? Secara default, HP ini sebenarnya memproduksi hasil kamera dengan resolusi 12 megapiksel ya guys. Tapi kamu bisa ubah modenya ke 48 megapiksel. Dan hasilnya, lihat nih dari GSM Arena, tingkat detailnya nggak kalah dari Samsung Galaxy S20 Ultra. Untuk kamera portraitnya sendiri juga kelihatan bokeh banget. Dan bokehnya juga nggak kelihatan kayak dibuat-buat gitu loh. Ya natural aja berkat dari bukaan kamera yang dibawa dari Oppo Find X2 Pro ini. Udah gitu kalau kamu lihat hasilnya langsung dari HP ini, dijamin bakal terkesima banget deh. Kayak kamu kaget ngajak doi yang dandan cakep banget buat kondangan. Soalnya layar di Oppo Find X2 Pro udah pakai panel OLED, sehingga layarnya juga punya warna yang tajam banget guys. Udah gitu ya, HP ini layarnya juga udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6 yang mampu menahan layar dari debaretan benda tajam, baik yang disengaja atau nggak sengaja ya Price Mania. Kau bisa lihat sendiri nih contohnya dari Jerry Rig Everything. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut. Meskipun Oppo harganya udah turun 4 jutaan, ternyata masih mahal ya guys. Tapi tenang, karena dia masih punya produk terakhir yang turun harganya lebih miring loh. Dan harga sekarangnya juga jauh lebih murah dari Oppo Find X2 Pro. Tapi sebelum masuk ke produk selanjutnya, Nidia nggak bakalan pernah bosan buat ngingetin kalian untuk komen, like, dan share konten ini ya. Kalau komen kan, kamu bisa ngobrol langsung sama Nidia. Nah, buat kamu yang baru banget mampir ke channel Pricebook, bisa loh langsung subscribe supaya lebih up to date lagi dengan informasi seputar gadget. Untuk produk yang terakhir, HP Snapdragon 865 selanjutnya yang mengalami penurunan harga adalah Realme X50 Pro 5G. Di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 12 jutaan dengan varian 12 per 256 GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga 4,4 jutaan nih. Sekarang HP-nya udah dibanderol jadi 7,6 jutaan. Wah, dengan budget yang mirip-mirip mid-range nih, kau bisa dapat RAM 12 GB loh Price Mania. Kayaknya kalau dikombinasiin sama chipsetnya, performanya bakalan ngebut banget gak sih? Kalau kita lihat dari tes benchmark yang dilakukan oleh 91 Mobiles nih, ternyata bisa dapat skor Antutu versi 8.2.4 senilai 572.752 poin. Dengan skor segini, pas dicobain untuk main PUBG Mobile, ternyata udah bisa sampai settingan HDR Ultra. Pas dipakai main dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan keadaan baterai 100%, hasilnya mulus banget guys. Baterainya juga hemat banget, cuma berkurang 7%. Udah gitu nih ya guys, suhunya juga terbilang gak anget-anget banget. Soalnya dari keadaan 100% tadi, HP-nya ada di 31 derajat Celcius. Setengah jam berlalu dipakai main PUBG Mobile, suhunya ada di bawah 35 derajat Celcius. Rasanya fitur pendingin Realme X50 Pro 5G yaitu Vapor Cooling System bekerja dengan baik deh. Tapi pastiin juga ya, kalau kamu mau dapetin hasil yang sama, main PUBG-nya di dalam ruangan yang dingin. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme X50 Pro 5G ada di scene berikut. Sekalian nih izin pamit sampai ketemu di video selanjutnya. Cobalah.